Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala anugerah-Nya yang boleh setiap kita nikmati di dalam hidup ini. Kita bersyukur kesehatan, kekuatan boleh Tuhan anugerahkan kepada kita, sehingga kita masih diperkenankan ada sampai pagi hari ini. Mari kita sediakan diri dan hati kita bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih Engkau begitu baik di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Anugerah-Mu kami nikmati, dan pagi hari ini sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, melaksanakan segala aktivitas hidup kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-22. 2 Korintus 1 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sekali lagi saya bacakan. Memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu Roh Kudus sebagai tanda milik Allah. Sekali lagi, Roh Kudus sebagai tanda milik Allah. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Ya. Sekali lagi, firman Tuhan berkata bahwa kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ayat-ayat yang senada tentang pemeteraian orang percaya dengan Roh Kudus sebagai tanda milik Tuhan itu juga dapat kita baca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-13. Ya. Efesus 1 ayat 13 di sana dikatakan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita juga dapat membaca di dalam Efesus 4 ayat 30, memeteraikan kamu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini memberikan pemahaman bagi kita bahwa Roh Kudus merupakan pemberian Allah di dalam setiap kehidupan kita sebagai meterai yang mensyahkan kita sebagai kepunyaan Allah. Nah, sebagai orang-orang kepunyaan Allah, sebagai milik Allah, karena Roh Kudus telah memeteraikan saudara dan saya, apa yang akan kita terima, apa yang akan diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi miliknya Tuhan. Orang-orang yang dimeteraikan dengan Roh Kudus sehingga kita menjadi milik Allah. Apa yang akan kita terima daripada Tuhan? Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, sebagai milik Allah kita akan menerima kuasa. Itu yang pertama. Ya. Yang pertama, sebagai milik Allah kita akan menerima kuasa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan
akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang milik Allah, karena kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita akan menerima kuasa. Ya. Tuhan memberikan kuasa kepada kita sebagai orang-orang percaya. Ya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 pun firman Allah berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus, kita diberikan kuasa. Kuasa di sini ada dua kata yang dipakai, yaitu dunamis dan exousia. Ya. Dunamis dan exousia ini secara umum memberikan kita pemahaman, Tuhan memberikan kita kuasa, Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita energi, Tuhan memberikan kita daya tahan. Bahkan diartikan exousia, Tuhan memberikan kita hak, Tuhan memberikan kita otoritas, wewenang, mandat. Nah Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberikan kita kuasa, ada kemampuan, ada kekuatan, ada energi, ada daya tahan, ada otoritas yang diberikan kepada kita, ada mandat, ada wewenang yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Nah kuasa ini diberikan kepada kita untuk apa? Untuk kita pakai di dalam menjalani hidup ini, menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran, pergumulan, menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan di hari-hari ini. Tuhan memberikan kita kuasa sebagai milik Allah yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita diberikan kuasa, ada otoritas di dalam setiap kehidupan kita, ada kemampuan, ada daya tahan, ada energi, ada mandat yang diberikan kepada kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya menjalani hidup di hari-hari ini, mari sebagai orang-orang percaya minta senantiasa supaya Roh Kudus yang adalah meterai di dalam setiap kehidupan kita, kita minta supaya Roh Kudus terus bekerja, Roh Kudus terus berkarya di dalam hidup kita, menolong dan memampukan setiap kita, memberikan kita sebuah semangat yang baru, memberikan kita spirit yang baru di dalam hidup ini, menjalani hari-hari yang sukar dan sulit ini. Dan kita bersyukur Roh Kudus diberikan kepada kita, ada kuasa, kemampuan, otoritas yang Tuhan beri kepada saudara dan saya, yang dapat kita pakai di dalam kita menjalani hari-hari yang sedang kita hadapi di saat ini. Yang kedua, sebagai milik Allah, apa yang akan kita terima dari Tuhan? Yang kedua, kita akan menerima janji-janji Allah. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan kita menjadi miliknya Allah, kepunyaannya Allah, kepunyaannya Tuhan. Dan sebagai orang-orang kepunyaan Tuhan, milik Tuhan, kita diberikan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Dikatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham
dan berhak menerima janji Allah. Jadi janji Allah itu merupakan sebuah hak istimewa, eksosia. Kita diberikan hak menerima janji Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak sekali janji Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam tuntunan Roh Kudus sebagai meterai yang mensyahkan kehidupan kita sebagai miliknya Tuhan, maka saya percaya janji Tuhan akan kita nikmati, akan kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan akan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan saudara dan saya sebagai miliknya Tuhan. Yang ketiga, sebagai milik Tuhan, apa yang akan kita terima daripada Tuhan? Yang ketiga adalah kita akan menerima kerajaan surga. Kita akan menerima kerajaan surga. Yang ketiga, di dalam Yakobus 2 ayat yang kelima berkata, dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah telah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Yang ketiga, kita yakin bahwa kerajaan surga merupakan sebuah jaminan di dalam hidup kita. Kita diberikan kerajaan surga. Kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20 berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu sebabnya pagi hari ini sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang menjadi milik Kristus, orang-orang yang menjadi milik Tuhan karena kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, mari kita tetap melangkah di dalam hidup ini, melangkah di dalam iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan. Dan kita percaya sebagai milik Kristus karena dimeteraikan oleh Roh Kudus, hal yang pertama tadi, kita akan menerima kuasa di dalam hidup kita. Hal yang kedua, kita akan menerima janji-janji Tuhan. Dan hal yang ketiga, kita akan menerima kerajaan Allah, kerajaan surga menjadi milik dan bagian kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami semua dengan firman-Mu pagi hari ini. Meteraikan dan tanamkan di dalam setiap hati dan kehidupan kami. Firman ini boleh menjadi rema dan berkat di dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang kepunyaan Tuhan yang dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai tanda milik kepunyaan Tuhan di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Pimpin dan berkati kami semua. Kami mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.